Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan kepada kita semua sehingga kita sama-sama masih bisa bertahan untuk menjalankan ibadah puasa kita di hari ini. Salawat berserta salam semoga selalu curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Brother and sister fillah, hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya agar kita tidak jadi manusia merugi. Ada ayat Quran yang luar biasa banget, yang dimana mungkin balik lagi bahwa mayoritas umat Islam, mayoritas brother and sister fillah udah pada hafal nih. Karena dari kecil mungkin sudah diajarkan atau misalnya di pengajian sering diucapkan sama ustadz-ustadz kita. Ayatnya Quran di juz amma, di surat-surat terakhir dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Brother and sister fillah, artinya apa sih? Artinya wal asri, demi waktu. Allah sampai-sampai saking waktu ini penting banget buat kita, apalagi di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa menjaga waktu kita agar tetap produktif, agar tetap terus berkarya, agar tetap terus produktif dalam setiap gerak-gerik kita 24 jam, gak malas-malesan di bulan Ramadan. Allah menggambarkan dalam Quran wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu akan mengalami kerugian. Jadi sebenarnya setiap manusia di dunia ini akan merasakan yang namanya rugi. Bukan hanya rugi usaha, bukan hanya rugi kegiatan atau produktivitas, bukan rugi itu, tapi benar-benar merugi aja kalau kita tidak menjadikan waktu ini untuk lebih efektif dan efisien, apalagi masuk bulan Ramadan. Misal contoh, di bulan Ramadan kita pakai lebih banyak tidurnya, lebih banyak malas-malesannya. Padahal sebenarnya Rasulullah di bulan Ramadan itu berperang. Sampai ada perang di bulan Ramadan. Rasulullah itu produktif banget di bulan Ramadan. Karena Rasulullah tahu akan ayat ini bahwa kita atau Rasulullah tidak mau jadi orang yang merugi. Maka lanjutan ayatnya apa? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, kecuali kata Allah amanu, yaitu yang beriman. Maka balik lagi, ternyata iman ini bagian terpenting dalam hidup kita. Kayaknya kita nggak akan jadi apa-apa deh kalau misalnya kita nggak punya iman. Apalagi kalau kita nggak megang iman dalam diri kita nggak akan pernah sukses, kita nggak akan pernah produktif, maka kita bakal terus merugi. Makanya kenapa? Illal ladzi, kecuali kata Allah amanu, yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Maka di bulan Ramadan amal soleh banyak banget. Misalnya yang balik lagi, sunnah sahur, sunnah tarawih, sunnah berbuka, sunnah tadarus Quran, infak, sodako, dan lain sebagainya. Apalagi selanjutnya, innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Bagaimana kita mengingatkan setiap orang menuju kebenaran, mengajak setiap orang untuk hijrah. Yang dakwah itu nggak perlu hanya ustadz, yang dakwah itu nggak perlu harus ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Rasulullah pernah bilang, ajarkan kepada setiap orang walaupun hanya dengan satu ayat. Maka apapun yang kita tahu tentang agama kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Biar apa? Biar kita tidak jadi bagian orang-orang merugi. Wa tawassaw bil haqq, mengingatkan kebenaran. Yuk ajak teman-teman kita untuk berjamaah ke masjid, ajak teman-teman kita untuk tadarus Quran, ajak teman-teman kita untuk infak, sodako. Bahkan nanti di akhir-akhir Ramadan itu ada kewajiban kita menjelang Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Ajak saudara-saudara kita juga untuk bertarawih ke masjid, bertarawih bersama keluarga, dan lain sebagainya. Wa tawassaw bil haqq, mengingatkan dalam kebenaran. Nah, selanjutnya wa tawassaw bis sabr, mengajarkan dalam kesabaran. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita akan kesabaran kepada setiap manusia. Bagaimana kita menjaga emosi kita. Gak boleh marah-marahan di bulan Ramadan. Harus ditahan amarah kita, harus ditahan kesal kita, harus ditahan mulut kita untuk ngomongin orang lain. Bahkan Rasulullah mengajarkan bagaimana rasa kesabaran Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah pernah bertemu dengan seorang nenek, yang mana nenek tersebut sering sekali menghina Rasulullah, sering
kotoran, sering menghina, mencaci dan lain sebagainya, tapi Rasulullah saking sabarnya terus memberikan makan setiap pagi, terus memberikan, menyuapi makanannya tiap pagi. Itulah ajaran Rasulullah sampai akhirnya satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan digantikan yang memberi makan kepada nenek tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi masalahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq itu beda ngasih cara makannya. Makanya akhirnya si nenek itu aneh, kaget. Kayaknya ini bukan manusia yang biasa memberi saya makan. Lalu Abu Bakar bilang bahwa memang saya bukan adalah orang yang biasa memberi makan. Yang biasa memberi makanmu, Abu Bakar menjawab, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergetarlah hati si nenek, bergetarlah hati si orang tersebut yang membuat akhirnya ia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak banget contoh-contoh terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupannya 24 jam yang bisa diajarin ke kita dan kita bisa praktekkan di bulan Ramadan. Semoga akhirnya kita bisa mencontohkan dan mempraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan di bulan Ramadan dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hijrah lebih hebat lagi, lebih taat lagi dan lebih kuat lagi menghadapi dunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.